Shalom adik-adik. Adik-adik apa kabarnya nih? Kakak harap adik-adik di rumah aja itu baik-baik aja. Dan kakak mau tanya nih, gimana nih keadaan adik-adik waktu sekolah online? Kakak harap kalian tetap semangat ya. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik harus siapin yang pertama kidung ceria dan yang kedua adalah Alkitab. Adik-adik, kira-kira lihat gak sih di sebelah kakak ini ada siapa? Ayo boleh coba perkenalan dulu kak, silakan. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Destiani Estrella, biasa dipanggil Kak Desti, kakak dari pos pelayanan GAS. Oke adik-adik, itu tadi Kak Desti. Oke kakak, Kak Don, ini Kak Justin yang main gitar dan yang main kahon adalah Kak Maris. Oke adik-adik, sebelum kita ke ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita boleh bangkit berdiri dulu adik-adik. Karena kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang pertama dari KC11, yaitu Kupuji Kuasa Tuhanku. Kupuji kuasa Tuhanku, pencipta semesta. Langit gunung pun diatur olehnya, diatur olehnya. Dan yang kedua kita akan menyanyikan dari KC 59, yaitu Selamat Datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku di dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih di minggu pagi yang indah ini. Engkau telah mengumpulkan kami untuk kembali lagi impa bersama. Dan juga sebentar lagi kami ingin memulai. Tuhan tolong berkati kakak-kakak yang akan mengajar dan juga berkati adik-adik yang akan mendengarkan firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita akan menuju ke pembacaan Mazmur kita. Dan kali ini Mazmur diambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yang ayat ganjil dibacakan oleh yang laki-laki dan yang ayat yang genap dibacakan oleh yang perempuan. Dimulai dari yang laki-laki, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan Mazmur. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Dan kita akan merespon Mazmur kita dari KC 250, Kuperlukan Juru Selamat. Tuhanku
adik-adik. Ya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap dong. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kitab Hagai. Kitab Hagai itu ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Urutan ketiga sebelum akhir ya. Kita buka Kitab Hagai. Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Sudah? Kalau sudah, dibiarkan Alkitabnya terbuka. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami mampu mendengarkan dengan baik. Terlebih khusus kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Kakak akan bacakan untuk adik-adik ya. Hagai 1 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, Imam Besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah dirimu. Nah adik-adik, bacaan Alkitab hari ini kita mau belajar dari seorang nabi, yaitu Nabi Hagai. Iya, Nabi Hagai. Nah, siapa sih kan Nabi Hagai ini? Nah, Nabi Hagai ini adalah nabi pertama yang diutus Allah kepada orang Yehuda setelah mereka kembali dari pembuangan. Nah, di sini Nabi Hagai mau mengajak bangsa Israel untuk mengutamakan pembangunan Bait Allah. Bait Allah itu seperti rumah ibadah ya adik-adik ya. Nah, namun umat Yehuda pada saat itu dia hanya berfokus kepada kehidupan pribadi mereka. Dan juga hanya berfokus pada perekonomian mereka yang pada saat itu sedang hancur. Nah, di sini di saat Nabi Hagai mau mengajak mereka untuk membangun kembali Bait Allah, tapi sudah tidak ada semangat lagi nih dari orang Yehuda. Nah, menurut Nabi Hagai, nah, kesulitan yang orang Yehuda punya ini karena mereka mengabaikan pembangunan Bait Allah, tidak mengutamakan Tuhan. Nah, adik-adik, namun pada akhirnya pembangunan Bait Allah tersebut bisa terselesaikan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Nabi Hagai. Kita mau mengutamakan Tuhan,
ya, yang tadi Nabi Hagai ajak orang Yehuda untuk mengutamakan Tuhan. Contohnya itu seperti yang tadi membangun bait Allah. Nah, tapi yang mau kita lakukan dalam kehidupan hari lepas hari kita, yaitu seperti contoh kepada orang tua. Nah, adik-adik, orang tua itu yang kita tahu ya, orang tua itu kan sebagai wakil Allah di bumi. Nah, berarti kalau kita mau mengutamakan Tuhan lewat orang tua, seperti apa sih? Seperti contoh, harus menghormati orang tua, ya, tidak melawan orang tua. Kalau lagi dikasih tahu sama mama papanya harus didengarin, jangan malah ngelawan juga, ya. Itu artinya nggak mengutamakan Tuhan. Habis itu harus selalu dengar-dengaran sama orang tua. Sebagai contoh misalnya, adik-adik dimintain tolong nih pergi sama mamanya untuk pergi ke warung. Tapi adik-adik lagi asik nih, lagi asik banget, lagi asik main game. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kita mau pergi atau malah main HP? Kalau mau mengutamakan Tuhan berarti kita harus pergi ya adik-adik. Enggak ada tuh yang kata, entar dulu mah nih lagi asik nih. Entar dulu mah, entar lagi gamenya menang nih mah. Enggak ada yang seperti itu ya adik-adik. Kalau kita mengutamakan Tuhan berarti dengar-dengaran apa yang orang tua bilang berarti harus saat itu juga kita kerjain. Nah, seperti contoh lagi misalnya pada saat kalau keadaan normal kemarin ya adik-adik ya, kita masih beribadah bersama, ketemu teman-teman, ya. Misalnya kalau dikasih duit sama mama nih untuk persembahan, adik-adik mau kasih persembahan dulu atau mau dijajanin dulu? Harus dikasih persembahan dulu ya adik-adik. Kalau kita mengutamakan Tuhan berarti kita harus kasih persembahan dulu. Habis itu kalau ada sisanya baru boleh dijajanin. Habis itu yang selanjutnya, kalau misalnya lagi di rumah bangun tidur nih adik-adik. Kalau bangun tidur yang dicari HP dulu atau Tuhan dulu? Iya, kalau kakak sih masih cari HP dulu sih. Cuman hari ini nih kita mau belajar adik-adik. Kalau kita mau mengutamakan Tuhan berarti kita harus berdoa dulu. Kenapa harus berdoa sih? Kok orang masih ngantuk juga. Harus berdoa dong adik-adik. Harus mengucap syukur sama Tuhan. Masih bisa bangun, dikasih nafas kesehatan, ya. Itu sikap dari mengutamakan Tuhan, ya adik-adik ya. Lalu, kenapa sih Kak kok kita harus mengutamakan Tuhan? Sebab adik-adik, segala sesuatu yang adik-adik punya, makanan, pakaian, adik-adik masih bisa ikut ibadah online ya adik-adik ya, masih bisa ikut sekolah online, itu semua adik-adik dapat dari Tuhan. Dan adik-adik harus bisa mengucap syukur sama Tuhan. Lewat itu ya adik-adik ya, mengutamakan Tuhan seperti yang tadi kakak udah bilang contoh-contohnya ya. Berdoa, kalau dikasih persembahan sama mama, persembahan terlebih dahulu ya adik-adik ya. Dengar-dengaran sama orang tua, itu dia. Nah adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk buka di kitab Matius 6 ayat 33. Pasti Kak, emang kenapa sih? Apa hubungannya sama utama bagi Tuhan? Nah, kalau sudah, Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, itu yang tadi kakak bilang ya adik-adik ya, harus mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ibadah online-nya, walaupun belum bisa ketemu sama teman-teman, tapi harus tetap semangat ibadah di rumahnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 354, Suci, Suci, Suci.
Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik kita bersikap doa yang baik. Kita lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, dan mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Kami berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami mau beribadah sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan berkati kiranya ibadah ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Kiranya firman yang kami dengar mampu kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa Tuhan terkhususnya untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan tahu bangsa di seluruh dunia termasuk di Indonesia sedang mengalami COVID-19. Tuhan kami mau berdoa untuk pemimpin bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden dan juga para jajarannya. Berikan Bapak Presiden hikmat untuk Bapak Presiden mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kiranya Bapak Presiden bisa menjadi pemimpin yang baik di tengah-tengah kondisi saat ini. Berikan juga beliau kesehatan untuk beliau juga tetap semangat untuk bisa memberikan semangat juga kepada kami masyarakat. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami juga sebagai masyarakat, berkati kami, berikan kami hikmat untuk kami mampu tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Untuk kami tetap semangat di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para tim medis, bahkan para pasien yang sedang sakit. Tuhan berkati mereka di tengah-tengah kesulitan yang ada saat ini. Kiranya hikmatnya daripada-Mu memberikan mereka semangat untuk mereka bisa tetap sembuh, untuk mereka bisa pulih dari setiap sakit yang ada, untuk mereka bisa tetap mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap berkat yang mereka dapat. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja di muka bumi ini terkhususnya Tuhan di gereja kami di GPB Damai Sejahtera Cilengsi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kami boleh masih bisa Tuhan untuk beribadah tatap muka. Berikan kami hikmat di tengah-tengah kondisi saat ini untuk kami mampu menjalankan protokol kesehatan yang ada Tuhan. Kiranya kami mampu saling menjaga satu dengan yang lain. Dengan protokol kesehatan yang kami taati, kami bisa menjadi contoh yang baik Tuhan untuk sesama kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta, Ketua Majelis Jemaat sini Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Uloy, juga para majelis yang ada Tuhan. Berikan Bapak Pendeta semangat, hikmat, kiranya di tengah-tengah kondisi saat ini bisa menjadi pemimpin yang baik untuk kami. Kiranya Tuhan memberikan semangat melayani di tengah-tengah kondisi saat ini, dan juga Tuhan berkati setiap majelis yang ada di dalamnya untuk mereka tetap semangat untuk bisa melayani Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami di Pelkat PH Tuhan, GPB Damai Sejahtera Cilengsi. Kami mau berdoa untuk pengurus, berdoa untuk kekhalayan yang ada. Tuhan, berikan pengurus hikmat, kiranya mereka sebagai pengurus, sebagai contoh yang baik, agar mereka mampu menjadi teladan yang baik untuk kakak yang lain. Dan juga Tuhan, terkhususnya berikan mereka semangat untuk mereka bisa lebih lagi untuk bisa melayani-Mu Tuhan. Tuhan, berkati mereka di kepengurusan yang baru ini Tuhan Yesus. Kiranya hikmat yang daripada-Mu mampukan mereka untuk mereka bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik sampai selesai Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk tim multimedia yang kami punya. Tuhan, kami mengucap syukur dengan talenta yang mereka punya. Terima kasih Tuhan untuk setiap talenta yang boleh mereka berikan untuk kami. Berikan mereka hikmat untuk mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan berkati, Engkau mau melimpahkan setiap berkat kepada mereka masing-masing, agar mereka mampu selalu mengucap syukur kepada-Mu untuk setiap berkat dan talenta yang mereka punya.
Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami yang saat ini kami lakukan di rumah Tuhan. Berikan kami hikmat kepintaran untuk kami mampu mengerti setiap pelajaran yang kami dapatkan. Berkati juga orang tua kami sebagai guru kami yang berada di rumah untuk bisa mengajarkan kami dengan baik, dengan sabar Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kiranya doa syafaat ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, doa yang jauh sempurna ini kami alaskan dengan doa Bapa kami yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan menyanyikan dari KC 330, Atas Makananku Ini. Atas makananku ini yang telah Tuhan beri, terima kasih. Bahkan karena darah-Mu yang menghapus dosaku, terima kasih. Tuhan, Kaulah roti hidup, Engkaulah yang memberikan kehidupan. Kaulah roti yang benar membuat jiwaku segar, haleluya. Adik-adik dipersilakan untuk bangkit berdiri karena kita akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, dan semoga persembahan ini bisa berguna untuk memuliakan nama-Mu dan juga untuk membangun gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatimu. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Iya adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas setiap penyertaan-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami telah mengikuti ibadah online ini. Tuhan berkati kami, jaga selalu sertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan mau jauhkan kami dari segala macam penyakit yang ada dan mara bahaya yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya ibadah yang boleh kami lakukan ini bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat ibadah hari Minggunya ya walaupun online. Selamat beraktivitas. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.